Rama Wisesa menarik nafas panjang. Dia mengangguk-angguk perlahan, kemudian bangkit dari duduknya, beranjak ke arah jendela. Rama Wisesa memandang ke arah Kaputren. Beberapa prajurit jaga tampak hilir mudik. Rama Wisesa menarik nafas kembali. Ya, aku akan mendatanginya. Aku akan meminta padanya. Semoga saja dia mau. Tidak mau sendiri, berdua pun tidak apa-apa. Kalau mereka mau, ya memang tidak ada persoalan lagi. Tapi tidak perlu tergesa-gesa untuk menemui dan meminta bantuan mereka. Karena aku rasa kelak suatu saat mereka akan datang pada Sang Rama. Mereka pasti ingin mengabdikan diri. Nah, saat itu Sang Rama bisa menawarkannya. Ya, baiklah. Aku akan pikirkan semuanya, Jutak. Terima kasih. Kau telah memberikan jalan terbaik untukku. Sekarang kau lihatlah keputren itu, Jutak. Dulu di sana ada dia Ayu Pengukir yang berbahagia, menanti hari-harinya yang bahagia. Tapi sekarang di sana dia terbaring sakit dan tak ada yang dapat mengobatinya. Kaputren sekarang begitu sepi. Hubungannya berkabut duka. Ya, aku juga tidak bisa membayangkan kebahagiaan yang seharusnya mereka petik. Ternyata kedukaan dan penderitaan yang mereka dapati. Apa salah yang mereka perbuat sehingga harus mengalami kenyataan yang begitu pahit? Ya, aku juga tidak mengerti. Tapi itulah permainan hidup. Nasib dan takdir tak bisa kita hindari. Semuanya sudah digariskan oleh Dewata Agung, seperti Dewata menggaris telapak tangan kita. Iya, aku juga tak mengerti. Kejadian di dunia ini rasanya begitu ganjil dan aneh. Segala kehendak Dewata tidak bisa kita raba dan kita duga. Dan apalagi sebenarnya yang akan terjadi pada Gusti Rakai Langit dan Nak Mas Dia Ayu Pengukir. Bisakah dikatakan pertemuan ini sebuah pertemuan yang membahagiakan? Entahlah, Jutak. Aku sendiri tidak tahu apa sebenarnya ukuran kebahagiaan dan kesengsaraan itu. Oh ya, aku harap pencarian terhadap Gusti Prabu terus dilakukan. Dan kalau bertemu usahakan untuk mengajaknya dan menceritakan semuanya. Tapi kalau dia berada di suatu tempat, harus diberitahukan pada Gusti Ratu, biar beliau yang memujuknya. Iya, Sang Rama. Aku akan mengatakan semuanya kelak pada prajurit yang kukirim. Oh ya, aku mohon pamit, Sang Rama. Banyak yang akan kukerjakan. Iya, silahkan, Jutak. Tapi aku harap kau selalu datang kemari. Aku ingin bertukar pikiran. Jangan biarkan aku sendiri di sini. Sang Rama bisa saja. Siapa bilang Sang Rama sendiri di sini? Kan ada Kanira, ada Kontar, dan para penggawa lainnya. Justru akulah yang sendiri di kota raja, kecuali para pembantuku. Iya. Sekarang marilah kita lihat keadaan Diah Ayu Pengukir yang masih sakit di dalam kamarnya di ruang Kaputren. Saat itu tampak Diah Ayu Pengukir menggeliat perlahan. Dan itulah untuk ketiga kalinya dia terbangun dari pingsannya. Di mana aku ini? Dadaku sakit. Nak Mas Putri. Nak Mas di kamar Nak Mas sendiri. Dan hamba di sini bersama Nak Mas. Nyai Pandini. Mana Kakang Rangga? Mana Nyai? Panggillah dia untukku, Nyai. Aku rindu padanya. Nak Mas Putri, maafkan. Hamba belum tahu. Lagi pula para prajurit belum tahu di mana Gusti Prabu Rakai Langit berada. Tenanglah Nak Mas, semuanya akan berakhir. Sabarlah, berdoalah pada Dewata Agung. Karena hanya padanyalah
kita bisa meminta. Nyai, oh, kenapa hal ini terjadi padaku? Kenapa Dewata memberikan hal yang terpahit dalam hidupku? Nyai, aku... Jatayu anakku, kau sudah siuman? Ibunda, aku... Ampun Gusti Ratu, dia pingsan lagi. Anakku, kau kenapa jadi lemah sekarang? Kuatkanlah hatimu anakku, kuatkanlah. Kenapa kau jadi seperti ini anakku? Kenapa? Nyai Pandini, apakah dia sudah makan? Maaf Gusti Ratu, beliau baru saja sadar. Belum sempat hamba memberikan makanan padanya. Jangankan makan, minum pun belum. Gusti Ratu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku pun tidak tahu. Nyai, apakah tadi dia sempat bicara padamu? Iya Gusti. Nak Mas Putri hanya bertanya tentang Gusti Prabu. Dewata yang agung, berikanlah kekuatan padanya. Berikan ketabahan pada putriku ini. Sekian lama aku berpisah, dan sekarang setelah bertemu, jangan kau pisahkan lagi aku darinya. Aku sangat mencintainya Dewata. Maaf Gusti Ratu, apakah sampai saat ini belum ada yang tahu di mana Gusti Prabu berada? Iya, tidak ada yang tahu di mana putraku itu berada. Dia mungkin pergi jauh. Maklumlah, dia dulunya seorang pengembara. Jadi tak mungkin dia berada di sekitar keraton ini. Nyai, iya, jaga anakku ini. Kalau dia sadar, usahakan dia mau makan. Kalau tidak, panggil saja aku. Biar aku yang mengajaknya makan. Baiklah Gusti Ratu, hamba akan laksanakan. Sapakan awak lemes bae, gageng minum oskapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Ada, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Ahe. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkap pisan lan sekaligus menjaga kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Kita tinggalkan keraton Merak Jingga. Sekarang kita lihat dan ikuti di mana Ranggageni berada.
Saat itu di sebuah hutan, tampak sesosok tubuh sedang berjalan tak tentu arah tujuannya. Dia berjalan seperti hanya mengikuti langkah kakinya saja. Laki-laki muda itu tak lain adalah Ranggageni. Berhari-hari aku berjalan. Rasanya hutan ini tak ada habis-habisnya. Apakah ini hutan besar? Apakah ini sudah lepas dari wilayah Merak Jingga atau Mataram? Hutan ini asing sekali kelihatannya. Haruskah aku terus berjalan? Hutan ini pasti banyak binatang buasnya. Aku mendengar ada auman harimau. Ya, terserah, kalau kau ingin memangsaku silakan. Aku pun tidak tahu lagi untuk apa aku harus hidup. Makan dan koyak-koyaklah tubuhku harimau. Aku tidak akan melawan. Dan Ranggageni terus saja berjalan. Langkahnya sempoyongan tersandung-sandung akar pohon kayu. Tapi dia tidak pernah peduli. Baju dan celananya telah banyak yang robek-robek, sehingga kulitnya yang halus dan putih itu merah berdarah tergores oleh duri. Namun Ranggageni terus saja berjalan. Aku teringat dengan hutan Manabaya. Apakah hutan ini ada hubungannya dengan hutan Manabaya? Menurut cerita, aku adalah keturunan penghuni hutan itu. Keturunan para pendekar ksatria Trisula Perak. Dan punya leluhur dengan Kanjeng Ratu Sima. Keturunan yang sulit untuk dicari silsilahnya. Anak-anakku, Ranggageni dan Dia Ayu Pengukir. Hutan Wanarodra Murti adalah hutan yang angker, hutan yang penuh misteri. Di sana banyak tersimpan pusaka leluhur para pendekar dan kitab-kitab pusaka ilmu tinggi. Banyak sudah orang yang masuk ke sana ingin mendapatkannya. Namun semuanya gagal. Tak banyak yang berhasil keluar dari hutan itu. Kenapa begitu, Guru? Apakah karena kitab itu dijaga oleh orang berilmu tinggi? Bukan, anakku. Konon menurut kabarnya, hutan itu sendiri yang dihuni oleh para siluman dan binatang buas yang mirip siluman. Para binatang buas dan siluman itu yang selalu membunuh siapa saja yang masuk hutan itu. Yang benar-benar memiliki ilmu kesaktian yang bisa keluar. Kecuali satu yang bisa keluar masuk dengan selamat. Ada yang bisa keluar masuk dengan selamat? Ya, konon yang bisa masuk dan keluar dengan selamat tanpa diganggu oleh para penghuni itu adalah mereka yang masih terhitung keturunan leluhur dari penguasa hutan itu. Sapakang awake lemes bae gageng minum oskapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Ahe. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus bisa nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit.
Oskafit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskafit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar karyawan karyawati biasa akan minum Oskafit sedina siji. Oskafit vitamin kang paling lengkap. Oskafit produksi PT Supra Verbindo Farma. Hutan Wanabaya. Aku sudah masuk ke sana, dan kitab-kitab pusaka itu kini sudah berada di dalam rongga bawah tanah bersama Ibu Putih Suci. Ibu Putih Suci. Sedang apakah dia sekarang? Apakah dia tahu tentang diriku ini? Tentang apa yang terjadi padaku? Oh, Ibu. Dari sana ada cahaya. Mungkin di sana ada desa kecil. Sebaiknya aku ke sana, cari makanan dulu. Ya, benar. Di sana pasti desa. Ini jalanannya cukup bagus. Jalan ini sudah sering dilalui orang. Tanpa terasa, aku sudah jauh sekali. Suara harimau itu terdengar lagi, tapi sepertinya tidak berapa jauh dariku. Kalau kau ingin menerkamku, silahkan makanlah aku. Cabik-cabiklah dagingku ini. Ranggageni terus berjalan. Dia tidak peduli dengan apa-apa lagi. Padahal saat itu tepat di sisi kirinya tampak sepasang mata mencorong menatap. Hingga pada suatu ketika Ranggageni benar-benar tidak melawan. Tubuhnya dibanting-banting oleh harimau yang cukup besar itu. Sampai akhirnya Ranggageni tidak bergerak sama sekali. Sang harimau besar mengaum. Lalu dia memandang ke arah tubuh Ranggageni. Tapi ketika dia akan menyeret tubuh Ranggageni, beberapa anak panah melesat ke arahnya. Harimau itu kaget, lalu melesat pergi. Untung kita tidak terlambat. Anak ini hanya pingsan, tubuhnya berdarah. Ayo kita bawa ke desa. Oh ya, ada yang kenal dia ini orang mana? Tidak. Kita bawa saja, Ki. Iya, kalau begitu bawa saja. Kita harus mengobatinya. Harimau itu hampir saja meminta korban lagi. Kita mencarinya kemana-mana, ternyata dia berada di pinggir desa. Untung kita tidak terlambat. Kalau tidak, anak ini pasti jadi korban ketiga. Ayo dipikul. Orang-orang desa yang rupanya memang mencari harimau itu datang tepat waktunya. Lalu mereka semua membawa Ranggageni pulang ke desa mereka. Tak berapa lama kemudian, mereka tiba. Ranggageni dibaringkan di atas balai-balai yang terbuat dari bambu. Sekarang kalian boleh pulang. Yang mau membantuku silakan tinggal. Wilantika, tolong ambilkan obat-obat ayah di atas meja di dalam sana. Ki, apakah dia akan selamat, Ki? Iya. Darahnya banyak keluar, Ki. Sapa kang awake lemes bae, gageng minum Oskafit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah.
pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasaaken minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakening pekerjaan. Oskapit gen bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkap pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasaaken minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Rangga Geni akan berhasil diselamatkan? Untuk mengetahui ceritanya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.